Heidi berpikir sampai titik ini, seluruh orang mendapat sengatan listrik. Dia tahu bahwa Cahya Renza hanya memiliki satu putra, Tama, dan terlebih lagi, baru hari ini dia tahu bahwa Tama sebenarnya masih hidup. Karena itu, dia tidak dapat menerima bahwa putra satu-satunya dermawannya akan mati di sini bagaimanapun caranya. Dia merasa telah mendekam selama lebih dari 20 tahun, dan kematiannya tidak perlu disesali, tapi Tama masih muda, dan dia memiliki garis keturunan keluarga Renza dan Polen, 2 burung phoenix di tubuhnya, jadi tidak peduli apa, dia tidak bisa berdiri dan melihatnya mati di sini. Jadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan tanpa sadar bersiap untuk menelepon 911. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli apakah Tama akan berhenti, atau apakah Tama akan marah. Menurutnya, untuk menyelamatkan nyawa Tama adalah yang paling penting. Namun, ketika dia mengeluarkan telepon dan hendak membukanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa sudut kanan atas telepon menunjukkan kata tidak ada layanan. Dia berseru dalam hatinya, ini adalah pusat kota New York. Bagaimana mungkin tidak ada sinyal pembawa? Bisakah mereka memblokir sinyal ponsel? Heidi benar dalam tebakannya. Jessie khawatir jika Ninja Iga mengalami masalah selama operasi mereka, memberi Gemma waktu dan kesempatan untuk memanggil polisi, akan sangat meningkatkan kesulitan operasi mereka. Kalau begitu, selama Gemma menelepon polisi, semua rencananya akan hancur. Karena itu, dia sengaja mengingatkan Zakari, di kamar Gemma dalam radius 20 meter, dipasang beberapa pelindung sinyal. Perisai sinyal ini memberikan isolasi sinyal radio yang baik. Setelah dihidupkan, apakah itu sinyal ponsel atau sinyal intercom, mereka akan benar-benar terputus. Selain itu, dia memberikan sakelar kendali jarak jauh dari perisai sinyal kepada Hattori Kazuo. Begitu dia merasa waktunya tepat dan siap melakukannya, dia akan langsung memutus sinyal. Hanya 1 menit yang lalu, 2 anak buah Hattori Kazuo, setelah melewati kamar Gemma, berjalan keluar beberapa meter dan secara tidak sengaja menumpahkan anggur merah yang akan mereka bawa ke depan, yang menodai karpet tenunan wol murni dengan noda merah. Jadi Hattori Kazuo segera meminta kedua pria itu untuk mengganti karpet. Jadi, beberapa orang segera melakukan gulungan karpet baru dari ruang peralatan dan bersiap untuk menggantinya. Keenam pengawal di pintu sedikit waspada akan hal ini, tapi kewaspadaan ini hanya membuat mereka lebih memperhatikan para pelayan, dan tidak segera membuat mereka sadar akan bahaya yang mendekat. Pada saat ini, Hattori Kazuo tiba-tiba menekan remote control di sakunya. Perisai sinyal langsung mulai bekerja, dan kemudian, dia mengedipkan mata kepada anak buahnya yang bersiap untuk mengganti karpet, dan beberapa tangan segera meraih karpet yang digulung. Karpet saat ini memiliki lebih dari selusin racun shuriken yang tersembunyi di dalamnya. Senjata dingin semacam ini karena pendinginan racun penyegel darah, kekuatan membunuhnya sangat kuat dan bisa dilakukan tanpa suara. Ketika mereka masing-masing memiliki 4 senjata rahasia di tangan mereka, beberapa orang saling bertukar pandang, dan pada saat itu, Hattori Kazuo tiba-tiba menyerang. Dia berbalik seketika dengan kecepatan tinggi dan menembakkan 4 senjata rahasia di tangannya yang mengarah ke 2 pengawal. Yang lain segera mengikuti, dan dalam sekejap, hampir 20 senjata rahasia berlari menuju 6 pengawal. Keenam pengawal menyadari bahwa ada bahaya, dan sebelum tubuh mereka bisa bereaksi, mereka sudah ditikam oleh shuriken dan mereka langsung mati. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 2 detik. Segera setelah itu, Hattori Kazuo dengan cepat mengedipkan mata kepada anak buahnya, dan kerumunan segera mengisi kembali shuriken dan terbang menuju pintu ruang VIP. Pada saat ini, Gemma dan Tasya di dalam ruangan tidak tahu apa-apa tentang bahaya di luar pintu. Karena, di aula perjamuan sebelah, makan malam amal telah resmi dimulai, suara pembawa acara berbicara,
suara tepuk tangan di tempat kejadian, sehingga mereka tidak bisa mendengar gerakan di luar pintu. Dan saat ini, Tasya bertanya-tanya dan menggumamkan kalimat, "Hah, kenapa tidak ada jaringan?" Di sisi lain, Hedi sangat gugup. Dia tahu telepon tidak memiliki jaringan, jadi pasti pihak lain yang siap bergerak. Mereka telah melewatkan kesempatan terakhir. Sekarang dia takut hanya ada satu cara untuk menunggu kematian. Hanya Tama, dengan indranya yang tajam, yang menangkap semua yang terjadi di luar pintu. Ia teringat pengalamannya saat menghadapi ninja keluarga Iga di Jepang, dan merasakan bahwa senjata yang digunakan oleh pihak lain di luar seharusnya adalah pedang tangan yang digunakan oleh ninja Iga saat itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan tertawa terbahak-bahak, "Hah, itu sebenarnya ninja." Mengatakan itu, di tangannya, dia diam-diam memegang pedang yang menusuk jiwa. Gema mendengar ini, terkejut bertanya, "Tama, apa yang kamu katakan ninja?" Kata ninja belum selesai, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Segera setelah itu, Hattori Kazuo memimpin 7 ninja Iga dengan sangat cepat. Kedua gadis itu berteriak ketakutan, sementara Hattori Kazuo dengan dingin menginstruksikan para ninja di sekitarnya, "Kecuali para wanita, bunuh yang lainnya, jangan biarkan satu pun hidup." Sama seperti Gema, dua kata terakhir Hattori belum selesai, mendongak dan tiba-tiba melihat Tama sedang duduk di pintu. Seluruh orang itu ketakutan sampai-sampai kulit kepalanya langsung mati rasa, dan dengan cepat dari kulit kepala, mati rasa menyebar sampai ke jari kaki. Hattori Kazuo mendambakan ketakutan, kecemasan, kepanikan, dan suara gemetar, "Renza, Renza Master? Bagaimana kamu? Kamu sampai di sini?" 7 ninja lainnya mendengar ini, telah melihat bersama dengan tatapan Hattori Ichigo. Penampilan ini tidak masalah. 7 orang melihat Tama, takut langsung puff semua berlutut di tanah, kepala jatuh ke tanah. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semua menanggapi tanda-tanda Ito Nanaiko pada saat Kingming, dan pergi ke DR untuk mendukung Tama. Di sana, mereka melihat kekuatan mengerikan Tama dengan mata kepala sendiri. Secara khusus, Tama mengaitkan jarinya dan menetralisir 2 dari 4 komandan pertempuran front kataklismik satu demi satu. Adegan itu masih membuat mereka berdebar-debar. Mereka tahu, bahkan kepala mereka, Hattori Hanzo, dan bahkan ayah Hattori Kazuo, bukan tandingan dari 4 komandan pertempuran besar dari front bencana. Bahkan 2 Hattori Hanzo, 3 Hattori Hanzo, tidak memiliki kesempatan untuk menang di depan salah satu komandan front kataklismik. Tapi Tama, seperti membunuh seekor anjing, dengan mudah berurusan dengan mereka berdua. Kekuatan ini, di mata mereka, sudah di luar pemahaman mereka. Pada saat ini, ketika mereka melihat Tama di sini, mereka secara alami ketakutan. Hattori Kazuo melihat 7 anak buahnya di sekelilingnya berlutut. Dia sendiri kemudian kembali sadar, buru-buru berlutut di tanah, ketakutan, berkata, "Renza. Master Renza, maaf. Maaf sekali, di bawah Hattori Kazuo. Iga ninja di bawah komando Nona Ito. Awalnya, di Gunung DR, saya mengikuti Nona Ito untuk membantu Anda bertarung melawan Cataclysmic Front. Hari ini, saya tidak tahu Anda ada di sini dan secara tidak sengaja menyinggung Anda. Jadi tolong saya menebus dosa saya." Gema, Tasya, dan bahkan Hedi saat ini terlihat konyol. Sedetik yang lalu, 8 orang ini bergegas dengan cara membunuh. Tapi sedetik kemudian, 8 orang ini benar-benar berlutut, dan 8 orang ini tanpa kecuali, semuanya bersujud memohon belas kasihan. Tama memandang Hattori Kazuo, tersenyum menghina, dan bertanya dengan suara dingin, "Hattori Kazuo kan? Katakan padaku, berapa banyak nyali yang sudah kamu makan, beraninya kamu mencoba padaku?" Hattori Kazuo melipat tangannya dan berkata dengan ketakutan, "Kembali ke Master Renza,
seorang pria bernama Jesse membayar kami dengan harga tinggi untuk menculik 2 wanita di ruangan ini, dan kemudian bunuh yang lain. Aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.